Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Dari Jumat ini ada dua mata pelajaran yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tentang tematik dan pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Untuk tematiknya, kalian sudah masuk ke tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, untuk di PLH-nya kalian akan memasuki materi tentang penyakit malaria. Oke, untuk pembahasan kita kali ini ada 4 poin penting yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tentang menjaga kesehatan jantung, kedua kewajiban menjaga lingkungan, yang ketiga jenis-jenis komik, dan yang terakhir yang keempat PLH yaitu tentang malaria. Oke, untuk poin yang pertama langsung kita bahas yaitu tentang menjaga kesehatan jantung. Nah, di sini Bu akan menjelaskan pentingnya olahraga bagi kesehatan jantung. Nah, anak sebagai anak muda, kita harus menjaga kesehatan jantung kita. Nah, dengan olahraga inilah salah satu cara untuk menjaga kesehatan jantung. Olahraga ini dapat memperlancar sirkulasi darah di dalam tubuh. Olahraga menyebabkan pembuluh darah menjadi lentur sehingga sistem peredaran darah berlangsung dengan baik, yang akibatnya lebih banyak pembuluh darah yang terbuka atau vasodilatasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana pentingnya olahraga bagi kesehatan jantung. Nah, yang pertama, otot jantung semakin kuat sehingga meningkatkan kerja dan fungsi jantung serta pembuluh darah. Nah, jantung yang dapat memompakan jumlah darah yang lebih banyak akan berdenyut lebih lambat. Akibatnya jumlah darah yang dipompakan lebih banyak. Yang kedua ada menormalkan tekanan darah. Di sini artinya jika tekanan darah rendah, maka olahraga akan menaikkan tekanan darah menjadi normal. Yang ketiga yaitu menambah kapasitas darah dalam membawa oksigen sehingga lebih banyak darah yang dapat mencapai seluruh tubuh manusia. Yang keempat, menurunkan denyut nadi dalam keadaan istirahat setelah olahraga, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Yang kelima, memperlancar peredaran darah sehingga darah dapat mengedarkan oksigen, zat makanan, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh manusia. Darah juga membawa produksi sisa metabolisme ke ginjal, paru-paru, kulit, dan mengeluarkan dari dalam tubuh. Yang keenam ada meningkatkan pembuluh darah kolateral. Yang ketujuh membantu proses rehabilitasi bagi penderita penyakit jantung, dan yang terakhir mempertebal dinding jantung manusia. Ini poin yang kedua, kita akan membahas tentang kewajiban menjaga lingkungan. Nah, di sini ada 4 poin penting yang harus kalian perhatikan. Anak-anak, menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk kewajiban manusia sebagai warga masyarakat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara-cara menjaga lingkungan. Yang pertama, menggunakan lingkungan sebaik-baiknya. Lingkungan alam dan buatan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, karena itu kita dapat menggunakan lingkungan tersebut, tetapi kita juga harus menggunakan sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Misalnya menebang pohon berlebihan sampai hutan gundul itu sangatlah dilarang. Yang kedua, tidak merusak lingkungan yang ada. Manusia ini dapat menggunakan alam dan untuk sumber makanan atau usaha produksi barang. Namun perlu diingat, jangan sampai merusak alam dan membuang sampah atau limbah sembarangan. Misalnya membuang sampah atau limbah pabrik ke sungai. Hal itu akan membuat sungai menjadi tercemar. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah. Tanah merupakan lingkungan alam yang sangat banyak sekali manfaatnya. Tanah dapat kita gunakan untuk mendirikan rumah. Tanah juga bisa digunakan untuk menyerap air
dan bertanam. Agar tanah terus memberikan manfaat kepada kita, kita harus merawatnya. Misalnya, tanah pertanian harus dirawat dengan cara digemburkan, dibajak, dan diberi pupuk organik. Dengan begitu, tanah, terutama tanah pertanian, akan menghasilkan tanah yang baik. Yang terakhir yaitu menggunakan lingkungan alam sesuai aturan. Kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah ada, seperti tidak boleh menebang pohon jati yang masih muda. Itu sangat dilarang. Yang kedua, tidak ada kewajiban menanam pohon jati setelah menebang pohon jati yang sudah tua. Lalu saat mencari air untuk mengairi sawah, jangan sampai dengan cara membobol tanggul sungai. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis komik. Jenis komik di sini ada 4, yaitu yang pertama ada komik strip. Komik strip ini adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Tentu saja karena gambarnya hanya sedikit dan gagasan yang disampaikan juga tidak terlalu banyak. Nah, di komik strip ini melibatkan satu fokus pembicaraan sehingga mudah ditemukan di majalah atau surat kabar. Yang selanjutnya ada komik buku, yaitu komik yang dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik buku ini biasanya berseri dan satu judul buku komik sering muncul berpuluhan seri dan seperti tidak ada habisnya. Selanjutnya ada komik humor dan petualangan. Kalau komik humor yaitu komik yang secara isi menampilkan suatu hal yang lucu yang mengandung pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Kalau komik petualangan yaitu komik yang menampilkan cerita petualangan, tokoh-tokoh cerita dalam rangkaian mencari, mengejar, membela, memperjuangkan yang termasuk dalam aksi petualangan. Selanjutnya ada komik biografi dan ilmiah. Komik biografi ini adalah sebuah kisah hidup seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam sebuah komik. Biografi tokoh yang bersangkutan biasanya telah ditulis dalam bentuk buku biografi yang semata-mata menggunakan lambang verbal. Nah, kalau komik ilmiah merupakan campuran antara narasi dan komik. Dalam komik ilmiah, tekanan ada pada proses penemuan dan barang-barang temuannya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke pendidikan lingkungan hidup yang akan membahas tentang malaria. Nah, di hari Jumat ini untuk penyakit malarianya, Ibu akan menjelaskan tentang gejala malaria dan dampak malaria. Malaria sendiri merupakan penyakit menular yang mengakibatkan kurang lebih 1 juta orang meninggal di setiap tahunnya. Penyakit malaria ini lebih menyerang manusia yang bertempat tinggal di daerah yang beriklim tropis, termasuk Indonesia ini, lalu Afrika, India, dan Asia Tenggara. Penyakit malaria pertama kali ditemukan oleh seorang dokter militer dari Prancis. Nah, penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit darah yaitu Plasmodium sp. Nah, dampak perkembangannya parasit malaria ketika memasuki pembuluh darah dan kemudian merusak sel-sel darah. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Apabila nyamuk ini menghisap darah manusia yang menderita malaria, maka nyamuk ini dapat menularkan ketika menghisap darah orang lain yang sehat. Apabila di dalam satu keluarga ada yang menderita penyakit malaria, kemudian anggota keluarga lainnya dapat tertular penyakit malaria akibat gigitan nyamuk yang sama. Nah, untuk gejalanya bisa kalian lihat di sini, gejala orang yang mengalami penyakit malaria yaitu orang menderita penyakit malaria diawali dengan demam tinggi, menggigil selama beberapa jam, kemudian mengalami flu, pusing, pegal-pegal, lemas, muntah-muntah kurang lebih 10-30 hari. Penderita mengalami menggigil selama 20
sampai 60 menit, kemudian diikuti dengan hot steak atau panas suhu tubuh kurang lebih 40 sampai 41 derajat Celcius selama 3 sampai 8 jam. Untuk dampak malaria ada 3 jenis, yaitu malaria yang disebabkan oleh Plasmodium malariae. Nah, untuk dampak yang ditimbulkan yaitu demam yang timbul mulai dari ketiga setelah gigitan nyamuk. Jadi dia akan muncul demam setelah hari ketiga digigit nyamuk tersebut. Untuk yang kedua yaitu malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Dampak yang ditimbulkan yaitu demam setiap 8 jam sehari, paling ringan dibandingkan dengan jenis penyakit malaria yang lainnya. Yang ketiga yaitu malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Nah, untuk siklus penyakit ini sudah tidak terlihat lagi. Demam bisa timbul kapan saja. Parasit malaria ini dapat menginfeksi semua organ penting seperti hati, limpa, paru-paru, ginjal, hingga otak. Malaria falciparum ini dapat mengakibatkan koma dan kematian bila tidak segera mendapatkan pertolongan yang baik. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Jumat ini. Jangan lupa untuk anak-anak mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak kelas 5.